Anak semua dinodai sama ibu sendiri. Nah, biasanya kalau mau melakukan hubungan itu, yang ngajak siapa, Bu? Ibu duluan, anak nggak pernah mau, dipaksa. Setiap kali melakukan hubungan itu ya, Bu ya? Iya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan satu kasus yang sangat menjengkelkan dan menjijikkan, di mana telah terjadi hubungan incest di dalam keluarga. Dan lebih parahnya, mereka telah melakukan pembunuhan kepada saudara angkatnya yang masih berusia 5 tahun. Dan kalian pun akan merasakan jengkel kepada orang tua kandung dari korban. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, kisah bermula dari sebuah sungai yang bernama Sungai Cimandiri, berlokasi di Kampung Platar, Desa Mangunraja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Pada saat itu, ada warga yang sedang mencari ikan di sekitaran aliran sungai tersebut. Di tengah-tengah aktivitasnya, sepintas terlihatlah adanya sosok tubuh tersangkut di bebatuan. Awalnya mereka pun menyangka jika itu adalah boneka. Namun saat didekati, barulah mereka pun menyadari jika itu adalah sosok tubuh seseorang. Tubuh korban tergeletak dengan mengenakan pakaian satu set berwarna merah dan berusia kisaran 5 tahun. Temuan itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian dan polisi pun segera datang ke lokasi guna melakukan evakuasi. Tubuh korban segera dibawa ke rumah sakit RSUD Sekarwangi Cibadak guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Awalnya polisi menduga jika korban telah terjatuh lalu terbawa hanyut di aliran sungai hingga ditemukan tidak bernyawa. Namun dugaan itu pun berubah ketika mendapatkan hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit yang menemukan adanya luka pada leher korban, luka pada lidah, serta adanya luka pada bagian vital dan bagian belakang korban. Dan luka pada dua tempat itu dikarenakan adanya pemaksaan tindakan pelecehan. Dari sanalah disimpulkan jika korban telah dinodai lalu dibunuh dan dibuang ke Sungai Cimandiri. Awal penyelidikan polisi berusaha untuk mencari keluarga dari korban. Identitas korban segera diketahui ketika ada seorang wanita bernama Sri Wayuni alias Yuyun melaporkan telah kehilangan anak perempuannya. Berdasarkan ciri-cirinya identik dengan ciri-ciri korban. Keluarga pun diminta untuk segera datang ke rumah sakit untuk mengenali korban. Saat tiba di sanalah pecah tangisan keluarga saat mendapati Nadia Putri berusia 5 tahun sudah meninggal dunia. Yuyun menceritakan saat pagi itu dirinya mau berjualan. Korban ingin ikut bersamanya, tapi Yuyun menyuruhnya untuk diam di rumah bersama dengan kakak-kakaknya. Tapi saat pulang ke rumah, anaknya pun sudah tidak ada. Hingga siang tiba, sang anak pun tidak kunjung pulang. Dia mengaku sempat mencarinya, lantaran tidak berbuah hasil dan tidak menemukannya. Sang ibu pun membuat laporan ke pihak kepolisian. Korban Nadia selama ini tinggal di Kampung Bojong Loa Wetan, Kelurahan Situ Mekar, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Tinggal bersama dengan ayah dan ibu dan kedua kakak laki-lakinya. Ternyata guys, sosok korban ini yang dilahirkan pada tahun 2012 di saat usianya masih 2 bulan, dia pun sudah merasakan perpisahan ayah dan ibunya yang bernama Hadi dan Li. Li ini merupakan selingkuhan dari Hadi yang dinikahi siri olehnya. Lantaran pernikahan itu diketahui oleh istri pertamanya sehingga Hadi menceraikan Li di saat usia pernikahan mereka 1,5 tahun. Dan setelah perpisahan itu pun, Li menikah lagi dengan seorang pria bernama Jaja. Pada awalnya, korban diasuh oleh sang ibu. Namun ada permintaan dari tetangga mereka yang bernama Kokom dan Ajang, pasangan yang sudah lanjut usia, agar korban diasuh oleh mereka. Lalu Li memberikan korban kepada pasangan lansia itu. Dan bersama dengan suami barunya, Li pun pindah rumah. Namun ternyata pasangan lansia itu pun di saat usia 2 tahun, korban diberikan kepada Yuyun yang merupakan tetangganya. Sejak itulah korban Nadia diasuh oleh pasangan Hidayat dan Yuyun.
Mereka berdua sengaja ingin mengasuh korban lantaran ingin memiliki anak perempuan, yang dimana mereka telah memiliki anak laki-laki bernama Randy Gunawan berusia 16 tahun dan Rudiansa berusia 14 tahun. Baik ayah dan ibu kandung dari korban mengaku jika selama ini pun mereka jarang sekali menjenguk korban selama diasuh oleh Yuyun. Pada sisi lainnya, di dalam penyelidikan polisi menemukan adanya kejanggalan dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh Yuyun. Ternyata dari hasil interogasi polisi mengenai pembunuhan korban Nadia, mulailah terbuka skandal gelap antara Yuyun dan kedua anaknya yang masih remaja. Yuyun mengaku sudah berhubungan insest dengan kedua anaknya sebanyak 3 kali, dan mereka pun melakukan threesome. Saat dikonfirmasi kepada kedua anaknya, yaitu Randy dan Rudiansa, mereka pun membenarkan sudah sering melakukan hubungan insest dengan ibu mereka. Kedua anak itu pun mengaku jika dipaksa oleh sang ibu untuk melakukan kencan. Kedua anaknya pun tidak menolak lantaran mereka kecanduan film dewasa. Pernah mau. Ibu duluan ya? Iya, dipaksa. Setiap kali melakukan hubungan itu ya Bu ya? Iya, Pas kalau diajak sama ibu, anak-anak nolak nggak? suka nolak kadang-kadang. Kadang-kadang? Iya, Kadang-kadang atau selalu? suka nolak kok. Nggak mau masa jeng mama gitu. Oh, kalau anak-anak. Iya, mama nggak terus mau. akhirnya mau tuh kenapa? Diambil aja. Diambil. Oh, ditarik sama Ditarik ibu. sama ibu, iya. Ketika sang ibu ditanyakan motifnya kenapa berhubungan dengan kedua anaknya, ibunya dengan enteng mengatakan, "Nggak tahu, pengen saja dengan anak saya. Bapaknya sudah nggak kuat melayani saya." Nah, alasan ibu ngelakuin hal itu kepada anak karena apa Bu? Apakah faktor memang ibu selama ini tidak mendapatkannya dari suami itu seperti apa? Iya, Sudah berapa lama ibu tidak udah mendapat- lama. Berapa lama Bu? Ada 2 tahunan. Melihat usia suami Yuyun sudah 60 tahun, sementara Yuyun masih 35 tahun. Yang mirisnya, selain dengan sang ibu, Nadia, bocah 5 tahun itu pun sering dinodai oleh kedua kakak angkatnya. Randy mengaku sudah 3 kali, sementara Rudiansa mengaku sudah 2 kali menodai Nadia. Dan terungkaplah fakta, jika sebelum ditemukan tidak bernyawa, korban telah bergantian dinodai oleh keduanya. Dan motif pembunuhan ini dikarenakan Yuyun merasa cemburu dan takut jika korban akan mengadukan perbuatannya kepada suaminya. Hubungan menjijikan ini dilakukan oleh mereka di saat sang suami sedang tidak berada di rumah, yang dimana Hidayat bekerja serabutan di luar rumah. Ketiga pelaku pun dilakukan uji kejiwaan di rumah sakit RSUD R. Samsudin. Dugaan sementara jika mereka bertiga kecanduan nonton film dewasa. Terlebih Yuyun yang dimana sang suami sudah tidak kuat untuk berkencan dengannya. Sementara hasil pemeriksaan kejiwaan jika ketiganya dalam kondisi normal dan sadar dengan apa yang mereka lakukan. Kesimpulannya, cara mereka menyikapi kehidupan berbeda, di mana Yuyun saat lulus SD langsung menikah dan memiliki anak. Ternyata Yuyun pun sudah beberapa kali menikah dan terakhir menikah dengan Hidayat yang usianya jauh lebih tua. Kesimpulan saya itu tidak ada gangguan jiwa keduanya. Saya hanya diminta oleh polisi, apakah ada gangguan jiwa? Ternyata tidak ada gangguan jiwa yang permanen. Hasil anamnesa dari adiknya yang terakhir, dia melakukan itu ya karena satu ke ibunya pengaruh dari video porno. Kejadian bermula pada hari Minggu pagi, tanggal 22 September 2019. Pada saat itu, korban baru saja mandi. Setelah mandi, korban menuju kamarnya. Pelaku Rudi langsung menghampiri korban di dalam kamar. Saat itulah korban dinodai olehnya. Namun, aksi itu pun diketahui oleh Randy sang kakak. Lalu Randy mengusirnya dan pelaku Rudi segera pergi meninggalkan rumah. Pada saat itulah pelaku Randy bergantian menodai korban. Saat sedang asyik, ternyata perbuatannya diketahui oleh ibundanya. Sang ibu pun langsung marah. Randy yang kesal dimarahi oleh ibunya, dia pun mencekik leher korban. Bukan mencegah, sang ibu pun membantu anaknya mencekik leher korban. Setelah korban tidak bergerak, pelaku Randy dan Yuyun, ibunya,
melanjutkan untuk melakukan wik-wik bersama di sebelah korban yang sudah tidak bergerak lagi. Namun ternyata pada saat itu korban hanya pingsan saja. Dia pun terbangun dan melihat ibu dan Randy sedang asik wik-wik. Khawatir perbuatannya akan bocor, Yuyun pun segera mencekik lagi leher dari korban. Hingga akhirnya korban pun kehilangan nyawanya. Setelah korban meninggal dunia, ibunya menyuruh kedua anaknya untuk membuang tubuh korban ke Sungai Cimandiri yang lokasinya berada di belakang rumah mereka, hanya berjarak 1 km jalan setapak yang dimana kanan kirinya rimbun dengan pohon bambu. Tubuh korban dibawa oleh keduanya menuju sungai, lalu dibuang dan terbawa aliran sungai. Siang harinya tubuh korban pun tersangkut di antara bebatuan itu, hingga akhirnya tubuh korban pun ditemukan oleh warga. Kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Sukabumi, di mana pelaku Yuyun, jaksa menuntutnya dengan vonis 17 tahun. Dan hakim menjatuhi vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni vonis 13 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar, subsidi 3 bulan. Pelaku Randy divonis 7 tahun 6 bulan penjara dan menjalani pelatihan kerja selama 10 bulan. Sementara adiknya, Rudy, dijatuhi hukuman pelatihan kerja di Panti Rehabilitasi Cilengsi, Bogor. Gimana guys menurut kalian? Jujur gue bingung dengan pola pikir mereka. Tetapi guys, gue melihat Nadia meninggal dunia itu merupakan jalan terbaik. Bukan apa-apa, seandainya dia tumbuh dewasa, apa jadinya dia dibesarkan dari keluarga seperti itu? Ditambah kedua orang tuanya pun tidak pernah peduli kepadanya. Nadia diambil oleh Sang Pencipta untuk menjadi penghuni surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?